panggilkan Ibu Deborah. Bu Deborah, poliprahim nih. Bu Deborah ada ya? Ini. Halo malam, Bu Deborah. Suaranya, Deb, belum keluar. Halo, halo malam. Halo malam. Ya, ini duplikasinya Ibu Aprinda yang selalu membuat kue di pagi hari. Ini udah mukanya udah nungguin. Oke, Bu Deborah boleh sharing kapan hari sempat saya sharing testimoninya ke grup juga. Dipikir saya yang testimoni, padahal sebenarnya member kami. Ibu Deborah boleh ceritakan tentang poliprahimnya Bu Deborah. Silakan. Malam semuanya. Ya. Saya agennya dari Bu Rini dari Surabaya. Saya sebenarnya udah pernah ngalamin munculnya poliprahim itu tahun 2020 ya. Sebelum saya mengenal Atomi. Tahun 2020 itu saya pernah mengalami pendarahan selama kurang lebih 6 bulan. Waktu itu akhirnya dokter mengatakan bahwa harus melakukan kuret dan pada akhirnya saya memang harus dikuret karena saya sudah 6 bulan mengalami pendarahan dan waktu itu habis saya 8. Pada akhirnya saya harus kuret ya saya yaitu pada akhirnya kuret terus dokter ngomong kalau polip ini bisa muncul lagi gitu loh. Nah, waktu itu saya nggak ada kepikiran ya kalau dokter bilang kalau kita nggak jaga pola makan, polip itu akan muncul, akan timbul lagi. Waktu itu saya nggak ada kepikiran bahwa akan secepat ini gitu loh. Polip itu muncul lagi karena sehari-hari ya saya pola makannya, pola hidup saya tetap jaga ya. Namanya gorengan, terus jajan-jajan di luar itu saya sangat minim sekali karena kan tiap hari saya masak sendiri. Terus untuk kayak makanan kayak berlemak, jeroan-jeroan gitu saya jarang sekali karena memang saya nggak terlalu suka makanan jenis seperti itu. Jadi saya pikir ya saya selama ini pola menstruasi saya tetap normal saja. Awalnya itu kejadian itu sebenarnya saya nggak sengaja karena kan saya ini kan aktivitasnya banyak di rumah terus mungkin karena kecapean ya jadi tangan kiri saya ini nggak bisa digerakkan naik diangkat gini nggak bisa jadi saya mengalami cedera kesakitan gitu saya fokusnya pengobatan di tangan waktu saya fokus pengobatan di tangan saya terapi di tukang pijat, terus sampai di bekan, tukang pijatnya bilang bahwa ini ada pengumbalan darah segala macam. Akhirnya saya ya waktu itu saya tanya sama Mbak Iin, terus Mbak Iin ngomong bisa dikonsumsi hemohim. Nah, sejak itu saya konsumsi hemohim setiap hari satu hari sekali. Kalau sebelum-sebelumnya kan saya konsumsi hemohim, kalau saya kecapean kurang tidur baru saya konsumsi hemohim. Tapi beberapa bulan yang lalu itu saya konsumsi hemohim setiap hari karena untuk pengobatan tangan saya. Entah kenapa hemohim itu akhirnya seperti mendetok tubuh saya gitu loh. Waktu saya konsumsi hemohim, waktu saya mengalami haid itu terus haid itu enggak berhenti 1 minggu enggak berhenti kok 1 minggu enggak berhenti ya saya ini sampai heran terus tapi saya nggak mau ke dokter karena saya ini bukan orang yang dikit-dikit ke dokter saya ini bukan orang-orang yang dikit-dikit minum obat gitu tuh saya enggak seneng saya sangat enggak suka sekali makanya kan terus saya tunggu 2 minggu itu saya tetap mengalami haid dan mengalami pendarahan dan pendarahan itu ada gumpalan darah sebesar 4 jari telapak tangan gini ya. Jadi sehari itu bisa sampai 5-6 kali saya mengeluarkan darah sebesar 4 jari ini. Terus karena saya kan aktivitasnya tetap berjalan normal. Jadi saya tengah malam masih bangun
untuk bikin pesanan kue, pagi masih ngurus anak-anak, masih ngurus rumah. Dan saya merasa saya masih mampu, saya belum tepar, saya belum bisa, saya nggak sampai harus tiduran di kasur, saya masih bisa aktivitas, ya saya tetap nggak mau ke dokter. Saya nggak mau ke dokter, saya tetap gitu. Ya, terus saya ngomong sama Mbak In, coba konsumsi pomegranat. Saya konsumsi hemoim dengan pomegranat. Semakin saya konsumsi pomegranat, gumpalan darah itu keluar gitu. Saya semakin ketakutan. Sebenarnya antara saya mau berhenti konsumsi hemoim dengan pomegranat itu antara iya dengan tidak gitu. Karena saya merasa diri saya ini semakin drop ya. Semakin badan ini semakin lemas, terus mudah ngantuk, terus tidak kuat gitu. Terus waktu saya, tapi kalau saya tahu kalau hemoim ini kan meningkatkan HB. Waktu kejadian tahun 2020 itu HB saya sempat drop sampai 8. Kalau saya nggak minum hemoim, mungkin HB saya akan tambah drop gitu. Jadi antara diminum apa enggak gitu. Saya kan takut. Ya ini hasil USG kemarin saya terakhir bahwa dinyatakan dokter bahwa rahim saya sudah sehat, sudah bersih, nggak ada namanya flek-flek. Yang USG yang sebelumnya yang ada fleknya itu saya tinggal di Malang, soalnya saya 2 kali akhirnya setelah saya minggu ketiga saya dipaksa sama Mbak In untuk ke dokter. Akhirnya saya nurus, saya mau ke dokter. Saya akhirnya ke Malang karena dokter kandungan saya dari saya hamil anak pertama, kedua dipegang sama dokter Malang, jadi saya pikir saya kembali aja ke Malang karena dokter yang di Malang kan mengetahui riwayat saya. Waktu saya kuret kemarin itu juga dokter Mayanya di Malang yang pegang. Akhirnya saya di Malang kuret kontrol tanggal 29 Oktober. Tanggal 29 Oktober itu saya kontrol, saya masih pendarahan. Terus dokter itu bilang, loh Ibu, ini sudah ada jamur, ini sudah ada polip, ini Ibu ini harus kuret. Terus dokter bilang, saya bilang gini, waduh kuret ya, saya ini takut ya, takut di meja operasi. Karena saya nggak ada teman, nggak ada yang nolongin lagi. Jadi saya ini takut karena kan harus di anestesi. Anestesi, kalau anestesi terus itu kan efeknya, kalau saya ini kan sudah 3 kali anestesi itu kan, kalau ibu-ibu yang sudah pernah operasi anestesi segala macam kan merasa di tulang punggungnya itu rasanya kadang-kadang nyeri ya. Ya saya nggak mau dong. Masa sekarang 2 tahun saya kuret, nanti timbul lagi 2 tahun, 3 tahun lagi kuret lagi. Ada satu ketakutan gitu loh bagi saya nggak mau. Terus betapa repotnya kalau saya harus bawa anak-anak pulang ke Malang, saya bingung gitu loh. Akhirnya saya ngomong, enggak wes, sama dokter dikasih obat, dikasih resep untuk tebus obat. Saya bilang saya enggak ambil obat itu. Saya ngomong gini, saya cuman ngomong waktu dulu waktu saya ngalami pendarahan pertama itu dokter juga ngasih saya obat untuk saya stop untuk pendarahan, ternyata obatnya nggak mempan gitu loh, nggak manjur untuk menghentikan pendarahan itu, enggak. Pada akhirnya saya juga harus kuret. Oh sama aja, saya mengeluarkan uang. Saya cuma ngomong sama diri saya, selama ini saya sudah konsumsi Atomi, saya sudah keluar uang, berarti saya enggak mau keluar uang untuk 2 kali. Saya gitu, buat apa toh punya obatnya dokter itu enggak manjur. Saya yang kemarin tuh enggak manjur gitu loh. Saya enggak mau. Akhirnya saya enggak beli resep itu, saya enggak tebus. Saya cuma konsumsi hemoim sama pomegranat. Jadi sehari itu saya konsumsi hemoim cuma 1 sama pome 1. Karena kan waktu itu kan promo ya, kita nungguin promo dari Atomi programnya, jadi kan pada nggak punya stok semua. Jadi saya cuma ada stok beberapa dus kecil aja di rumah, yaitu yang saya panjang-panjangin gitu loh. Jadi saya minum itu satu, terus waktu itu saya drop, benar-benar badan ini pusing. Jadi rasanya waktu saya kegiatan sehari-hari kan pakai masker, itu rasanya saya pengap, terus saya rasanya nggak bisa bernafas, rasanya maunya pingsan saya. Akhirnya saya dianjurkan untuk konsumsi spirulina sehari 4 butir ya.
Terus saya konsumsi spirulina sehari 4 butir, dari pagi 2, malam 2. Terus ya itu, terus saya konsumsi ini terus. Pada minggu keempat pendarahan saya berhenti. Jadi bersih, saya nggak ada lagi gumpalan, nggak ada lagi namanya pendarahan, nggak ada, cuma tinggal flek-flek. Saya gini, flek-flek ini bener apa enggak ya? Saya gitu. Saya cuma bener apa enggak. Tapi terus ya saya cuma mau buktiin bahwa dengan saya cuma minum konsumsi Atomi aja, saya bisa sembuh gitu loh. Nggak sampai berbulan-bulan. Kalau yang kemarin kan saya minum obat dokter yang waktu pendarahan pertama itu saya masih tetap mengalami pendarahan berbulan-bulan. Pada akhirnya awal bulan ini saya memberanikan diri ke dokter di Surabaya, saya kontrol dan dokter bilang bersih Bu, sudah enggak ada apa namanya flek-fleknya, udah enggak ada namanya jamur, enggak ada. Jadi sudah enggak ada lagi dan pendarahan itu sudah stop. Jadi waktu itu saya dibilang itu berapa hari kemudian benar-benar sudah tidak ada keluar sama sekali pendarahan, flek-flek pun tidak ada. Jadi kan karena ini kan polip itu muncul karena kan hormon estrogen, bukan karena saya mengalami premenopause, bukan karena usia saya masih 42 tahun. Itu masih jauh. Dokter bilang karena kelelahan, terus karena faktor juga karena pikiran. Jadi makanya dari itu saya berusaha menjaga pola secara mental saya, segala macam, secara aktivitas saya berusaha untuk menjaganya. Dan sekarang, dan puji Tuhan sampai sekarang sudah normal kembali itu. Jadi siklus haid segala macamnya sudah bagus. Terima kasih, luar biasa testimoninya Ibu Deborah, karena kalau udah masuk kuret lagi itu, waduh, saya udah pernah operasi 3 kali dan masuk ruang operasi itu rasanya nggak enak banget. Dan terima kasih karena tadinya yang harus operasi, bahwa kadang orang itu juga di tengah jalan itu keyakinan tentang hemohim juga kadang itu bisa maju mundur, apalagi udah mengalami pendarahan, atau istilahnya kalau orang ngomong orang yang mengalami healing crisis itu kadang udah pengen berhenti di tengah jalan. Tetapi terima kasih karena masih terus percaya dengan hemohim dan produk Atomi yang lain, sehingga puji Tuhan sekarang bisa sembuh tanpa operasi, tanpa kuret lagi, dan nggak harus ke dokter lagi. Terima kasih Bu Deborah, sangat memberkati banyak orang, dan semoga sharingnya juga bisa memberikan harapan untuk orang-orang mungkin yang sama, mendapatkan hal yang sama atau sakit yang sama. Makasih ya Bu Deb, terima kasih banyak. 구독, 좋아요 눌러주세요.